Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Lemes. Puasa lemes ya? Iya. Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya, supaya apa yang akan kita kerjakan hari ini, materinya yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Coba tolong Ilham mimpin doa. Ilham. Ya Pak. Ya, silakan. Ya teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kebudayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya, saya mengingatkan kembali di mana di masa pandemi ini kalian harus mengatur pola makan kalian, ya. Terutama nanti ketika kamu berbuka puasa ataupun nanti sahur, kamu atur pola makanmu. Jangan sampai nanti berbuka puasa itu kadang-kadang kan suka bukanya itu kan yang manis-manis atau yang pedas-pedas gitu ya, sehingga nanti kamu bisa mungkin perutnya mulus-mulus dan lain sebagainya. Tapi untuk pandemi COVID-19 ini, maksudnya 3M itu ya kamu tadi yang disampaikan oleh Yamani tadi, mencuci tangan, jaga jarak, memakai masker gitu loh, ya. Pinter juga Yamani ya. Masih aja. Ya, untuk hari ini saya lihat Pak Basuki nggak ada. Basuki ini kemana ini Basuki ini? Waduh. Letih Ya. Pak. Betul, ada nggak? Sakit. Basuki sakit Basuki, nggak ada ini. Ya. Bentar, Pak, Apa lagi? saya telepon dulu Pak, supaya bisa masuk Pak. Saya telepon dulu ya Pak ya. Di warung sebelah. Izin telepon Pak. Coba ya tim Basuki itu belum ada itu. Terus Bu si Cila gimana Cila? Oh, sudah Kamu diam sehat, aja Pak. kenapa Cila? Iya, Udah sehat Pak. Cila? Ya Pak, Kemarin sehat. Udah aja sehat? sakit. Sehat, tapi sakit kemarin. Oh gitu ya, itu tadi makanya kamu jaga pola makannya ya. Si Hendra ingin masuk dan kandidat dari OSIS. Nah, oleh karena itu ya, dari pemilihan OSIS ini kan kita kan memerlukan ya, kita perlu adanya undangan ya, undangan untuk ya mungkin kepala sekolah, manajemen, kemudian guru, karyawan, kemudian seluruh siswa ya kelas 10, 11, 12. Untuk apa? Ada yang tahu untuk apa kalau dalam pemilihan OSIS itu? Ilham apa Ilham? Untuk membuat surat. Membuat undangan. Ya, membuat undangan. Membuat undangan. Ya, betul. Ainur tadi apa Ainur? Loh Pak, kalau membuat undangan harus milmet ya Pak ya. Kalau surat cinta gimana Pak? Kalau surat cinta itu kan, karena kamu kan individu, face to face ya, kamu nggak usah pakai meme. Loh, kalau pacarnya banyak Pak? Tujuannya banyak Pak. Oh, kamu playboy berarti itu. Ya bisa juga pakai meme kalau misal kamu ingin seperti itu surat cintanya. Ini sebenarnya jangan rame-rame Pak ya. Ini sebenarnya Ya. visiannya Hendra Pak. Oh, Ainur gitu. itu enggak playboy Pak. Garangan. Aja. Ya. Nggak bisa. Ya memang dia siapa aja dia memang ini dia Ainur ya. Ya. Jadi kita membuat undangan ya. Undangan itu untuk mengundang semua warga daripada sekolah kita ya untuk memilih kandidat OSIS. Misalnya Hendra nanti akan dipilih. Tapi ya Hendra, kamu jangan ini ya. Jangan ngelobi dan lain sebagainya untuk kamu nanti menjadi OSIS. Udah Pak. Pak saya diancam Pak. Ya. Diancam. Ya. Sudah DP ke saya Pak. Kemarin Ya. Oh gitu. poinnya
poin untuk mabar. Oh. Ya. Nah, kalau untuk membuat undangannya itu, Juber mana Juber? Saya Pak. Juber, ya. Ya, ini kita sambungkan ke dalam materi kita ya sebelum kita mulai ya. Berarti kan kamu membuat, misalnya kamu sebagai panitia pada pemilihan OSIS ini kan kamu berarti kan membuat surat kepada pemilih ya, peserta pemilih dari guru, kemudian dari tata usaha maupun dari siswa. Nah, bagaimana kamu membuatnya coba? Ada gambaran nggak dari materi yang kemarin saya kirim melalui Google Classroom? Saya pakai Word Pak. Ya, pakai Word kan ya. Formatnya kamu rembukan atau kamu bakukan dengan teman-teman panitia OSIS gitu ya. Oke. Nah, Iya, kemudian setelah itu apa lagi? Ya di print Pak satu-satu. Di print satu-satu. Namanya. Ya. Oh, diketik satu-satu. Iya namanya Pak, tujuannya itu Pak. Nah, itu kan manual itu. Berarti Tapi tidak cepat menyambung juga Pak. Nah, kalau misalnya coba di sekolah kita ini kan siswanya ada 12. Kelas 10, 11, 12 itu jumlahnya 700. Belum gurunya ada 60. PU-nya itu ada 20. Masa kamu ketik satu-satu? Itu gimana? Bagi-bagi Pak. Bagi-bagi sama siapa? Sama teman-teman kamu panitia Iya. OSIS? Iya. Oh, nggak bisa begitu. Kamu harus cari yang yang lebih fleksibel, lebih cepat. Nah, jangan ketik satu persatu seperti itu. Ya, coba Yamani gimana Yamani? Juber bilangnya, Juber bilangnya itu diketik satu persatu dan dibagi oleh teman-teman yang lain banyak ya, kurang lebih ada 800 yang mau diundang untuk pemilihan OSIS. Gimana menurut kamu? Jangan Juber, tangan kita bisa keriting. Nah, Yang otomatis saja. Itu manajer Ya, Pak. itu Ya, tidak Juber, sama kenapa, dengan Juber? Word Pak. Kenapa, Manajer Juber? itu tidak sama dengan Word Pak. Pakai Oh, manajer itu tidak sama. Aplikasi lain Pak. Mail merger itu fasilitas yang ada di menu Microsoft Word. Itu Juber. Bukan Ya. aplikasi lain Pak. Tidak masuk dalam fasilitas di menu Microsoft Word-nya, namun diintegrasikan datanya. Jadi kamu nanti misalnya membuat undangan itu kan kamu sebagai panitia OSIS nih, ya kamu siapkan datanya, minta di TU ya, nama-nama gurunya, nama-nama pegawai dan siswanya supaya nanti kamu bisa membuat undangannya. Gitu. Ya, jelas ya itu? Hah? Belum ada gambaran. Nggak ada, Kalau ini belum saya nanti cari manajer. Oh ya. Sudah Pak, saya sudah gambar dari Ya tadi. sudah, kalau sudah seperti itu berarti kita masuk ke dalam materi nih ya, supaya kamu lebih paham lagi. Bagaimana? Bisa kita mulai? Sudah siap semuanya Siap, untuk belajar? Pak. Siap. Ya. Siap ya? Oke. Ya. Nah, ini dia ya. Ya, untuk materi pada pertemuan kali ini yaitu yang tadi disampaikan oleh Hendra. Hendra sudah melihatnya. Ya, mudah-mudahan juga sudah dibaca Hendra ya. Pak, di saya kok nggak muncul ya? Oh, gimana sih kamu? Sudah, kita mulai dulu. Nanti masalah pengiriman datanya itu mulai gosong nanti tinggal urusan. Oke, Ya, Mas. integrasi Betul, aplikasi Microsoft Office Melmers ya. Nah, yang tadi Oke. ditanyakan oleh Juber ya. Gitu ya, apakah itu termasuk aplikasi lain gitu ya? Ternyata kita bisa lihat nanti. Nah, di sini untuk kompetensi dasarnya ya, supaya kamu paham dulu ini, mengenal lebih dalam integrasi antar aplikasi Office. Yang kita gunakan adalah pengolah kata dan angka, pun juga presentasi. Kemudian untuk praktiknya nanti membuat laporan yang membutuhkan integrasi objek berupa teks, data dalam bentuk angka maupun visualisasi, grafik, gambar dan ini kompetensi dasarnya ya. Nah, kemudian untuk tujuannya, untuk tujuan pembelajarannya, coba Cila, mana Cila? Coba kamu baca biar nggak ngantuk. Untuk yang nomor poin satunya apa tujuan pembelajarannya? Gila, Pak. Melalui presentasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian mail, merge, dan benar. Nah, itu yang tujuan pertama. Kemudian untuk tujuan yang kedua, coba Darmadi, mana Darmadi? Apa itu? Coba, biar nggak ngantuk kamu nih. Apa Darmadi? Melalui presentasi
peserta didik dapat menjelaskan fungsi menu mailing dengan baik. Ya, baik. Pak, Itu yang instruksi kedua. Pak, instruksi. Ya, apa Ainur? Jangan menu toh Pak, lapar puasa-puasa kok menu. Oh iya, ini menunya bukan menu makanan, Ainur. Kamu pikirannya belum fokus ini berarti nih. Ya, fokuskan. Menu ini maksudnya menu mailingsnya, menu Melmet untuk pembuatannya, Ainur. Ya, bukan menu makanan. Ya, Ya, jangan sampai kamu melihat presentasi saya itu gambarnya itu menu makanan. Ya. Puasa itu Pak, enggak puasa. Iya, nih Juber ya, si Ainur nih ya. Oke, lanjut. Coba Yamani, poin 3 apa Yamani? 3. Melalui diskusi Pak. Ya. Ya, Pak, Pak. melalui diskusi peserta didik dapat mempraktekkan cara membuat surat undangan menggunakan menu mailing dengan benar. Ya. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang terakhir yang keempat. Coba Malik, mana Malik? Hadir Pak. Ya, apa Lik? Yang keempat Lik. Melalui diskusi peserta didik dapat membuat laporan hasil Melmet secara benar dan tepat waktu Pak. Ya. Oke, ini 4 tujuan belajar yang kamu nanti lakukan ya pada pertemuan nanti. Sudah? Jelas ada pertanyaan nggak nih sebelum saya lanjut? Lanjut. Lanjut Saya ya. Pak, saya Pak. Bagaimana cara buatnya Pak? Ya, cara buatnya perlu saya jelaskan juga di sini. nanti saja Pak. Lalu, Lanjut saja sebentar. dulu. Ya, kita lihat dulu ini. Ada yang tahu pengertian dari Melmet ini apa? Buat Coba, surat banyak Pak. Saya Pak, Apa Juber? buat surat banyak katanya Pak. Buat surat banyak. Iya, Pak Oke. Taufik bilang tadi. Surat, Ya, buat boleh. surat banyak. Terus Ilham apa Ilham? Surat, Kalau surat, Pak. surat menyurat, Surat-suratan. surat-suratan. Surat-suratan kemana nih? Ke temennya mungkin. Oh, ke temannya ya. Oke, ada lagi. Coba Ainur, apa Ainur? Pak, gagal Ya. fokus juga Pak. Itu kamu saya kalau pikirannya. baca itu biasanya mahil marga gitu Pak. Saya Pak. Saya Ya, Pak. apa yang mana nih? Kamu Ainur Itu. ini aja Ainur nih. Bikin surat elektronik Pak dengan cepat. Surat elektronik dengan cepat. Itu Apa? email. Oh. Ya. Email yang elektronik. Ya. Bagus Pak. Kenapa Gus? Agus apa Gus? Aku syarat Aku Pak. salah lagi. Warak. Ya, Agus apa Agus? Agus? Nggih, Apa? Pak. Ya. Bawain. Apa Gus? Kamu Gus? Apa ya Pak ya? Nggak tahu saya Pak. Oh, iya, kamu Lupa tadi Pak, belum lupa. download tadi ya. Ya, kamu belum download sih tadi ya, jadi kamu belum baca ya di awalnya ya. Ya, itu untuk Melmet tadi surat menyurat ya. Oke, saya belum beri ini dulu ya. Sekarang fungsinya apa? Fungsi dari Melmet itu apa? Coba, Indra, apa Indra? Fungsinya mail merge itu Pak, apa namanya, apa ya dulu bahasanya susah sih Pak. Kan kamu Kayak dapat itu materinya. Udah kita baca kan? ngirim dulu Pak, ngirim ke banyak orang, Ngirim DNT, ngirim Nah. Gojek. Jadi alamatnya itu langsung keluar sendiri Pak. Nah, Keluar sendiri. ya Keluar sendiri. Keluar sendiri. Apa nggak perlu data? ya pastinya perlu Pak. Ya, betul. Ya. Biar mudah, Pak. Ya, biar mudah ya. Biar Biar cepat. tua berarti Pak. Kalau ada yang muda berarti ada yang tua. Ya, Kan betul ya. bisa. Ya, Bedanya sama air mail apa ya Pak? kenapa, Indra? Bedanya sama air mail itu apa ya Pak? Email itu. Kamu ini ya. Oke, apa yang tadi disampaikan oleh kalian itu sudah ada mendekati dari pemahaman ini. Kita lihat ya di sini ya, biar kamu ingat lagi ya. Berarti Dari- saatnya adzan maghrib. Oh belum. Oke, lanjut. Oke, perhatikan nih. Coba supaya lebih paham lagi ya, supaya lebih paham lagi. Coba
Yang mana coba? Apa itu? Iya, Pak. Pengertiannya. Pengertian dari Mailmart. Mailmart itu apa? Mailmart adalah suatu fasilitas di dalam Microsoft Word yang Ya. digunakan untuk menangani masalah surat menyurat, seperti dalam pembuatan surat undangan, surat tagihan, surat promosi penjualan, dan berbagai jenis pembuatan dokumen lainnya yang dapat dikirim ke beberapa penerima atau tujuan. Nah, itu pengertian daripada Mailmart ya. Tadi yang disampaikan oleh Juber, apakah itu beda aplikasi? Oh, ini termasuk dalam fasilitas yang ada di Microsoft Word ya, Juber ya. Paham Juber nggak nih? Mana Juber? Iya saya Pak. Ya, gimana Juber? Paham ini ya? Hanya untuk surat undangan saja Pak. Kalau Oh, bisa yang lainnya. Misalnya Yang buat lainnya, buat Pak. apa? Misalnya, Sertifikat, Pak. nah, yang ham. artinya begini kalau Mailmart itu, Untuk Pak. penggajian, Kalau Pak. saya Bisa. tangkap di sini Ya, ya, Pak. kita formatnya Ya. satu tapi isinya berbeda begitu Pak. Iya, betul. Dan juga itu tidak diketik manual seperti yang kamu sampaikan tadi. Ya, apalagi dibagi-bagi sama temennya. Maksudnya gimana Pak? Ya, iya. Jadi formatnya itu sudah ditetapkan sesuai kesepakatan seperti apa model formatnya. Namun yang ditujunya itu yang berbeda-beda. Ya kan, misalnya yang dituju misalnya undangannya itu ke Juber. Nah, nanti Juber yang akan dikirim surat itu dengan alamatnya mungkin, dengan kelasnya, kan gitu ya. Atau misalnya si Hendra, begitu juga sama. Jadi beda penerimanya. Ya, beda penerima dan tujuannya. Beda kelas misalnya kan seperti itu. Ya, tapi secara banyak tergantung dari yang ingin diundang. Ya, contoh tadi kan pemilihan OSIS ya, berapa yang diundang untuk pemilihan OSIS itu yang akan nanti dilaksanakan pada tanggal berapa nanti ditentukan di situ di surat undangannya. Gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Bisa. Lanjut. Fungsi Mailmart nih. Fungsi Mailmart itu coba Cila coba dibaca Cila. Mailmart membantu kita untuk membuat sebuah dokumen, misalnya surat yang isinya sama untuk penerima yang berbeda secara cepat dan mudah. Fitur ini sangat membantu terutama bila penerimanya sangat banyak. Mailmart juga dapat digunakan untuk membuat sertifikat, label, dan amplop. Gitu Pak. Tadi udah disampaikan tadi ya. Ini ya amplop ya. Jadi yang disampaikan tadi yang si Juber bilang, nah ini tadi Juber ya. Jadi memang membantu untuk penerima yang berbeda, Juber. Dan Ilham juga bilang tadi bukan hanya surat undangan saja, sertifikat bisa, label bisa, amplop bisa. Bahkan kamu nanti bisa bantu. Misalnya kakak kamu ada yang nikah, ya. Nah kan kamu bisa tuh buat labelnya ya, label yang ditempel itu kan kamu bisa membuatnya pakai Mailmart dengan data yang diberikan oleh kakak kamu. Loh, nanti kan nggak keluar uangnya, Pak. Oh, kalau uangnya gimana? Labelnya, label yang undangan Ya, itu iya, loh. Pak. Iya. Kalau kita yang buatkan kan gratis. Kalau yang dipercetakan kan bayar. Ya enggak lah, nanti juga pasti kamu dikasih lah, masa sih kakak kamu enggak ini. Boro-boro dikasih, Masa Pak. sih? Paling Hah? terima kasih. Ya, kalaupun terima kasih pun juga masih ada perhatian, Ainur. Yang terpenting ilmu kamu itu terpakai, ilmu kamu itu bisa manfaat, Ainur. Kan begitu, niatkan itu. Oh, tapi kan nggak bisa Jangan- kan, Pak. Ya kan nanti kan bisa dari mama kamu dikasih uang kan. Kalau misalnya kakak kamu ada uang pun juga nanti kan suka dikasih kan ya, suka dikasih kan sama kakak kamu. Hah? Pak, sorenya Ya. Pak, saya manusia silver Pak. Kalau sore Kenapa? kalau sore jadi manusia silver. Buat dari tambahan. Oh gitu. Janganlah, jangan manusia silver lah. Oke, gimana? Sudah paham ya? Bisa dipahami nih? Ya? Sudah Pak, Ya. sudah. Apa perlu dengan apa namanya dengan contoh Contoh, Pak. apa? Contoh, Pak. Contoh atau langsung permasalahan nih? Oh, permasalahan. Mungkin Contoh contohnya aja, Pak. ada, Contoh, Pak. contoh. Contoh sebentar aja, Pak. Contoh. Oh, langkahnya.
Langkahnya itu kamu ingin. Soalnya mengingat, lupa Pak. Ya, langkahnya itu kamu ingin dipresentasikan atau melalui langsung dengan praktik di integrasi Microsoft Office-nya. Langsung aja Pak, sedikit aja. Langsung ya, langsung di tampilan Excel sama Word-nya ya. Biar cepat ya. Oke. Jangan banyak-banyak sedikit aja Pak, biar ingat teman-teman. Nah, ini contoh misalnya. Ini Microsoft Word-nya, ini saya contohkan. Ya. Ini formatnya yang sudah dibuat. Misalnya surat undangan apa nih? Surat undangan untuk rapat misalnya. Misalnya ya, ini contoh. Nah, ini kamu buat dulu formatnya. Kamu buat dulu, kamu ketik, kemudian kamu siapkan seperti ini. Oke, sampai sini paham ya? Nah, lalu kamu buat datanya. Nih datanya nih. Ini contohnya hanya berapa nih? Ada 6 ya. Nah, nanti kamu bisa tambahkan sampai mungkin 100, 200 sampai 700 pun juga bisa kamu buat. Apa yang kamu buat di situ? Yang kamu buat adalah field name-nya, misalnya surat, nama penerima, jabatan, alamat penerima misalnya. Atau boleh yang lain yang kamu mudah bacanya. Sampai sini paham tidak? Bentar Pak. Paham. Ya. Kenapa Ilham? Masih memahami. Masih memahami ya? Ya, tapi ini udah maksudnya kamu sudah melihat data ini sudah mengerti ya? Sedikit Pak. Ya, nggak apa-apa sedikit-sedikit, nanti lama-lama kamu bisa paham ya. Jadi sekali lagi, 2 aplikasi ini yaitu di Microsoft Office yaitu Word dan Excel ini kamu buat formatnya, kemudian kamu buat datanya. Oke, kalau sudah siap seperti ini bagaimana? Baru kamu coba ya sempatkan misalnya di sini dulu di kursornya ya. Baru kamu masuk di sini. Oke, diperhatikan ya. Coba saya lihat dulu, udah perhatikan ya. Oke. Ya. Nah, kalau sudah, kamu lanjutkan dengan pada menu yang Microsoft Word ini nanti di sini ada mailing ya. Ya. Nah, ini ya. Jelas nih. Saya perhatikan ya. Kalau sudah, kamu pilih di sini ada yang namanya select recipient-nya, kamu pilih use existing list-nya. Gitu ya. Kalau sudah, perhatikan dulu, jangan ada yang main handphone dulu, fokus ya. Kemudian ini sebentar, karena nanti setelah itu nanti gimana ada main pematangan. handphone Pak, wong carinya pakai handphone. Kalau yang pakai laptop itu kan ada pakai handphone tuh, suka main handphone gitu. Oke, perhatikan. Kalau sudah, kita lanjut cari datanya yang kamu simpan, misalnya dalam folder surat undangan mailbox-nya. Nanti kamu pilih sini apa namanya tadi, penerima undangan gitu ya. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Penerima undangan. Kemudian open. Paham Pak. Setelah open, nah nanti di sini ada penerima undangannya lagi. Kamu klik OK. Sudah sampai di sini paham ya? Kok masih Belum Pak. Kenapa? Belum muncul. Belum muncul ya nama-namanya ya? Ya masih kosong ya. Nah, setelah kamu lakukan tadi langkahnya, ini sebenarnya ada ya di bahan ajar yang sudah saya kirim melalui Google Classroom. Nanti kamu baca lagi, jangan sampai tidak dibaca. Termasuk Agus, di download Gus. Nanti kamu pahami itu baca ya, Gus. Agus ke belakang. Iya. Nah, kalau sudah, nanti di insert map field-nya ini nanti kamu klik, nanti akan muncul field name-nya. Sampai sini jelas nih. Jadi pahami ya. Nanti baru kamu klik. Paham ya? Nanti kita lihat lagi. Kita masukkan dulu nama penerima, kita masukkan. Kemudian jabatan, kemudian alamat penerima, kemudian nomor. Hendra mainan HP Pak, maper Pak. Tolong perhatikan Dra. Nanti kamu saya tanya nanti awas tidak bisa ya. Nah, ini sudah sampai di sini paham nih. Udah muncul field name-nya ya. Pak. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menampilkan nama-namanya? Klik apa di situ? Klik yang namanya di bahan ajar sudah ada, itu udah dijelaskan. Klik review responnya, kamu klik. Nah, ini muncul ya? Ke belakang. Ya, silakan jangan lama-lama. Nah, ini muncul ya? Ya kan? Berapa namanya tadi? Ada 6. Maka nanti kamu klik di arah panah kiri kanan ini ya. Next recordnya kamu klik, nanti akan berubah. Pak Widodo, Pak Sono, Pak Reza, Eka, Pak Andi, dan Pak Lutfi. Nah, ini
Ini yang namanya mail merge. Jadi dengan surat yang ada maka nanti bisa mengundang itu lebih dari satu nama, ya. Nah, nanti tinggal apa? Tinggal kamu print nantinya di sini, ya. Tinggal print dokumen. Tapi karena ini nggak ada printernya, jadi ini contohnya saja dulu. Nanti kamu tinggal print berapa maunya, semuanya all berarti. Kalau hanya 1 sampai 6 berarti 1 sampai 6. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Jelas ya nih? Ya, Pak. Saya singkat saja ya. Nanya Pak, nanya Pak. Bisa Iya, Pak ya, iya. bisa Kenapa berundangan ini? nikah juga Pak ya. Oh iya bisa. Asal kamu jangan nikah dulu, masih sekolah. Fokusnya kamu belajar dulu. Ya, kakak kamu aja yang mau nikah baru kamu nanti bantu. Ya, Gus Mau ya. Satu tunggal Pak, nggak punya kakak. Modus, Oh, nggak punya bisa, kakak. modus. Ya, jadi kamu buat labelnya mungkin paman kamu atau saudara kamu ya nanti kamu bisa bantu itu, Gus. Ya, tadi sampai nanya tadi itu. Enggak, Pak. Aku tadi itu, Pak. Aku tadi Ya, itu mau kenapa, Inor? bikin sumbangan. Mau bikin sumbangan pakai mermaid, diedarkan di tetangga, minta sumbangan, sumbangannya buat beli HP. Itu maksudnya. Walah, itu jangan begitu, Gus. Ya, Gus ya. Ya, Gus. Ya, Iya, janganlah. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Saya Jubair? Pak, Ya, Jubair, nama Jubair? tadi untuk lihatnya diklik satu-satu itu Pak ya. Iya, Neck itu Pak ya. iya betul. Ngeprintnya gitu juga tadi Pak. Ya bisa satu persatu, bisa tadi, bisa 1 sampai 6 atau all semuanya. Nah, kamu ingin Otomatis tanyakan itu, apa, Jubair? Ya, otomatis. Ngeprintnya otomatis nanti Pak, tanpa klik next itu Pak. Oh, nanti kalau misalnya kamu halaman berikutnya itu ya kamu nanti pilihlah halamannya. Kalau misalnya kamu kalau all berarti semuanya akan terprint. Tapi kalau misalnya kamu hanya beberapa orang saja misalnya, kan yang lainnya mungkin sudah di print ya kamu nanti tinggal pilih nomornya. Disesuaikan dengan yang sudah di print atau yang belum. Gitu juga. Pak, Hendra Ya, pindah Endor. tempat, Pak. Hendra pindah Apa, tempat Hendra? itu di hutan. Oh Tadi di iya. sekolah, sekarang di hutan, Pak. Oh gitu. Nah, jangan Gimana pindah-pindah, itu Ndra. ya? Mau Jangan pindah-pindah, Ndra. Ya. cari singkong Pak. Walah. Ya. Jelas ya ini ya. Jubair ya, bisa. Ainur bisa, Ainur ya, paham ya? Paham, Pak. Sip. Darmadi, mana Darmadi? Darmadi ini kayaknya sibuk sendiri nih. Paham ya Darmadi ya? Paham. Ya. Oh iya Nah, Pak, kalau tadi ya. tadi misalnya naruh kebalik bisa ndak dioperasikan? Bisa, tapi nanti hasilnya jadinya tidak maksimal. Dalam arti apa? Dalam arti kalau misalnya kamu namanya itu misalnya fieldnya nama kamu masukkan jenis kelamin ya nanti akan bunyi berantakan. Bukan itu, Pak, maksudnya, Pak. Kalau mau Ya, ngeprint kenapa itu? kajian, itu dibalik, punyanya orang ditaruh punyanya. Nah, itu apalagi Darmadi, fatal itu Darmadi. Ya, Itu maksudnya. jangan sampai matchnya itu salah, field name-nya itu harus kamu perhatikan. Ini memang banyak Yang banyak sekali. dibuat dirinya sendiri, Pak. Ini masuk permasalahan jatuhnya ini. Ya. Dimana kalau misalnya kamu membuat mail merge itu kamu harus benar-benar fokus, teliti. Kenapa? Karena kalau salah field name saja, apakah itu kamu membuat gaji karyawan ataupun nilai siswa gitu ya, atau misalnya buat sertifikat nilainya gitu ya, itu jangan sampai salah sesuai dengan namanya dan data yang sudah akurat. Kalau misalnya kamu salah, field name-nya fatal akhirnya nanti. Ya, cita-cita ke depan itu menjadi orang yang sukses tapi tetap apa? Berkah. Nah, oke. Oke. Ada jelas ya? Siap. Ada pertanyaan lagi? Sementara tidak ada Bapak. Cukup jelas ya? Nah, kalau sudah, sekarang kita kembali ke presentasi yang tadi. Nah, kalau sudah kamu paham dari pengertian kemudian langkahnya yang sudah tadi saya sampaikan, sekarang ini permasalahan yang terjadi. Ya, permasalahan yang pertama ketika kamu membuat mail merge itu ternyata error. Ya, sehingga tidak bisa lanjut, itu satu. Yang kedua, sudah bisa lanjut tetapi munculnya itu bukan yang tadi field name-nya, tetapi munculnya error match field, ya kan? Nah, ini permasalahan ini. Ada yang bisa ini
menjawabnya ini langkah seperti ini salahnya apa gitu. Ya, atau ini nanti ini juga termasuk ke dalam tugas kalian untuk apa namanya, untuk mengidentifikasi permasalahan daripada Microsoft Word di Mailmerge ini. Terima kasih banyak Pak Urip. Baik Bapak Ibu dipersilakan jika ada pertanyaan. Itu suara apa itu? Lanjut Pak, lanjut. Suara apa itu? Oke, ini permasalahannya ya. Nah, ini permasalahan kita masuk di sini. Nah, ini nanti kamu kerjakan ya. Kamu kerjakan nanti di Google Classroom yang sudah saya berikan. Oke. Ya. Nah, ini nanti modelnya. Nah, ini kan seperti ini tadi ya. Permasalahannya ini. Ya, nanti kamu kerjakan. Ya. Nah, nanti identifikasi nih masalahnya. Kok pembuatan Mailmerge ini melalui menu mailing kok seperti ini? Kenapa? Gitu ya. Nah, itu kamu coba kelompok kan sudah dibuat kelompok ya. Dibuat kelompoknya itu kan ya. Diganti Pak, diganti Pak. Ya, kelompoknya terdiri 3 peserta didik nih. Di sini juga sudah ada di Google Classroom-nya. Bentar. Diganti Nah, Pak. ini udah ada kelompok. kelompok. Kenapa nih? Nanti tugas-tugasnya di sini ya, tugas kelompoknya. Kenapa Jubair? Aku tidak mau Pak, aku tidak mau kerja Gus. Oh, kalau begitu kamu kasih semangat si Agus dong, Gus. Ya, diajak si Agusnya. Jangan Jubair kamu kerjakan sendiri. Ya, kamu ajak Agusnya. Ya, supaya Pak, dia tidak juga. mau Pak, diganti aja dong. Oh, jangan ya. Agus juga Gus. Kamu kerja. Dia tadi guru deh. Ya. Lali. Gitu ya, Agus. Oh iya Pak, maaf. Ya. Pak, ya. Kamu dimut konangan. Kamu ini Gus. Ya. Kamu kerjasama sama Jubair tuh. Jubair sudah bilang tuh, aku sudah mau bantu, nggak mau kerjasama. Harus kamu kerjasama Gus. Ya, dibantu Jubairnya. Pak, bohong itu, Ya, bohong Jubairnya, itu. ya. April Jadi bohong. tugasnya itu Bohong, kamu Pak. kerjakan secara kelompok. Jangan mengandalkan satu orang. Harus tiga-tiganya itu harus kerjasama. Ya, kerjasama supaya nanti hasilnya pun juga bagus. Gitu ya. Bisa dipahami nih? Siap. Bisa dipahami, siap ya? Siap. Oke. Siap 89 Pak. Iya. Nah, saya ulang lagi. Nanti kamu isi dengan secara kelompok itu dari identifikasi masalahnya, kenapa muncul seperti itu, kemudian temuan permasalahannya yang dihadapi dan solusi apa yang kamu lakukan supaya muncul tampilannya seperti yang tadi saya praktekkan. Muncul nama-namanya, tujuan-tujuannya, kan seperti itu ya. Dan terakhir, kamu nanti laporkan ketika kamu sudah nanti berhasil ya dari menggunakan Mailmerge itu. Pak, apa penemuannya si Ilham supaya nggak kamu bisa. kembali Pak. Pak. Kenapa? Pak, si Ilham nggak kembali Pak. Si Ilham kemana tuh dia tadi? Tadi dia izin ya ke kamar mandi ya? Offcure Ya. kembali Pak. Ya. Oke. Jadi waktunya ini sangat singkat sekali. Ya, apalagi di daring ini, takutnya kamu nanti kuotanya habis, kemudian nanti keluar. Ya, waktu tinggal 3 menit lagi. Waktu untuk pergantian jam. Jadi, saya harapkan tugas yang diberikan secara kelompok ini, ya Gus ya, dengan juga ini jangan sampai selek, jangan sampai mau pindah, jangan. Karena sudah ditentukan, kamu harus kerjasama dengan baik. Karena kalau misalnya kerjasama dengan baik, nilainya pun juga bagus nantinya. Ya, nilainya juga bagus. Gitu ya. Nah, kemudian sebagai penutup, sekali lagi, bentar. Ya. Bentar. Oke, sebagai penutupnya. Nakal, Pak. Ya, baik, karena waktunya sudah pergantian jam. Jadi, nanti kamu kerjakan itu batas waktunya minimal ya minggu depan lah ya. Tapi kalau misalnya lebih cepat ya lebih bagus nantinya, gitu ya. Nah, untuk materi berikutnya kita nanti akan pelajari jenis-jenis grafik dan variasi. Oke, nah nanti kalau misalnya ada yang kelompoknya itu ternyata hasilnya tidak bagus atau di bawah KKM, nanti kita perbaiki lagi ya. Nanti di mana kesalahannya, kenapa tidak bisa mengerjakan permasalahan itu, kita lihat di mananya nanti mengulang kembali ya.
untuk remedialnya supaya nilainya bisa. Oke, terakhir dari saya, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat nilainya, lebih bagus. Baik, bukan terima Pak, kasih. ikan cepat, ikan gabus Apa lebih tuh? cepat nilainya. Si Agus. Waduh, jangan, lebih bagus gitu ya. Tuh, itu Dipahami ya? nanti nilainya si Agus, Pak. Jangan, enggak, itu nilainya lebih bagus. Kalau lebih cepat, lebih bagus. Gitu ya. Oke. Bisa saja. Saya tutup sampai di sini. Jangan lupa sekali lagi tugasnya itu dikerjakan secara berkelompok. Jangan ada yang mengandalkan ya, tapi harus kerjasama dengan baik. Ya, dan sekali lagi di pandemi ini tetap kamu jaga 3M, jaga pola makan kamu, dan tetap hidup sehat. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.